Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofita Madina Balkis dengan nomor NIM 1910301074 dari kelas 4B1. Di sini saya akan melaksanakan praktikum chest therapy dengan kondisi anak usia 2 bulan dengan kondisi terdapat penumpukan sputum pada paru kanan bagian upper lobus apical anterior segment. Baik, berikut adalah intervensi yang saya berikan. Yang pertama adalah memberikan nebulizer. Nebulizer ini obatnya sudah diresepkan oleh dokter. Nah, fisioterapi tinggal memasukkan sesuai dengan dosis. Nah, nanti untuk dosisnya itu ditambahkan dengan NaCl dengan perbandingan 1:2. Obatnya sendiri 1 dan NaCl-nya 2, seperti itu. Nebulizer ini itu berfungsi untuk mengencerkan sputum pada paru-paru si anak, seperti itu. Nah, pada skenario saya adalah bayi 2 bulan, jadi untuk bayi kita gendong seperti ini ya, dengan posisi half lying seperti ini. Kemudian setelah obatnya dimasukkan ke dalam alatnya, kemudian alatnya di-on-kan, kemudian langsung kita berikan ke anaknya dengan digendong seperti ini, posisi half lying seperti itu. Nah, diberikan anak sampai dengan obatnya habis. Nah, setelah obatnya habis, nanti alatnya di-off-kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan di sini ada 2, yaitu aukultasi dan juga perkusi. Nah, untuk pemeriksaan yang aukultasi itu menggunakan stetoskop. Nah, stetoskop ini berfungsi untuk mengetahui suara abnormal sehingga kita bisa mengetahui letak dari sputumnya seperti itu. Nah, untuk letak pengecekan itu yang pertama adalah di atas klavikula, kemudian di antara kosta 1 dan 2 atau interkosta 2, interkosta 3 sampai dengan interkosta 5 seperti itu. Nah, untuk bagian belakang itu kita cek antara vertebra dan juga skapula. Nah, itu pada interkosta 1 sampai dengan interkosta 5 seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk aukultasi kita dengarkan menggunakan stetoskop. Nah, kemudian kita tes dari atas klavikula, kemudian pada interkosta 2 antara kosta 1 dan 2, kemudian interkosta 3, interkosta 4, interkosta 5. Nah, pada bagian sinistra dan destra ya. Pada atas klavikula, kemudian interkosta 1, interkosta 2, interkosta 3, interkosta 4, interkosta 5. Kemudian pada di belakang, seperti yang sudah saya jelaskan, antara skapula dan juga vertebra. Pada interkosta 1, interkosta 2, interkosta 3, interkosta 4, dan interkosta 5. Sisi sebelahnya juga interkosta 1, interkosta 2, interkosta 3, interkosta 4, dan interkosta 5. Kemudian yang kedua adalah perkusi. Nah, untuk perkusi ini sama, untuk letak pengecekannya sama, hanya saja untuk pengecekannya menggunakan ketukan. Nah, ketukan di atas klavikula ya. Kemudian interkosta 2, interkosta 3, interkosta 4, dan interkosta 5. Sambil kita dengarkan. Kemudian sama atas klavikula, kemudian interkosta 1, kemudian interkosta 2,
interkosta 3, interkosta 4, interkosta 5, dan juga di bagian belakang sama antara skapula dan juga vertebra pada interkosta 1, interkosta 2, interkosta 3, interkosta 4, dan interkosta 5. Sama interkosta 1, interkosta 2, interkosta 3, interkosta 4, dan interkosta 5. Baik, dari hasil pemeriksaan terdapat penumpukan sputum pada paru bagian kanan, pada bagian upper lobus apikal anterior segmen. Nah, kemudian untuk intervensinya kita postural drainase sesuai dengan kondisi pasien. Nah, pasien berusia 2 tahun, jadi kita gendong dengan posisi dengan kondisi terdapat sputum di area upper anterior, jadi digendong dengan posisi half lying, sedikit duduk seperti ini ya. Kemudian kita kombinasikan dengan tapetemen atau juga clapping, karena si bayi ini berusia 2 bulan, jadi bisa diusap atau bisa diberi ketukan perkusi seperti ini menggunakan 3 jari. Pada daerah yang terdapat sputum tadi, pada daerah apikal anterior, pada daerah upper apikal anterior. Kemudian yang selanjutnya adalah kita vibrasi. Nah, untuk vibrasi ini dengan cara menggetarkan pada saat si bayi sedang expirasi atau mengembuskan nafas. Nah, dilihat dari saat bayi menghembuskan nafas, kemudian kita vibrasi dengan menggetarkan. Kemudian jika dirasa cukup, kita berikan latihan batuk atau coughing. Nah, untuk bayi berusia 2 bulan kan belum bisa diberikan instruksi untuk batuk seperti itu. Jadi kita beri putar-putar seperti ini pada bagian incisura jugularisnya agar sputumnya terpancing atau dimuntahkan seperti itu. Nah, kita putar-putar agar terpancing untuk dimuntahkan. Nah, bayi bisa memuntahkan atau juga bisa menelan seperti itu. Jadi nanti ketika ketika sputumnya berpindah dari saluran pernafasan ke saluran pencernaan seperti itu, nah nanti sputumnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses seperti itu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.